Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, kita silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, meminta satu orang untuk kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Malaikat Allah, dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada adik Aulia yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, hari ini kita masuk di materi tentang zat dan perubahan. Siapa yang tahu apa itu zat? Yang tahu bisa menjawab. Zat merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Dari yang telah menjawab, benar sekali, zat merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan terus ada ketika kondisi dan sifat berubah serta menempati ruang dan memiliki massa. Baik, di sini ada 3 macam wujud zat. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Sekarang adik-adik perhatikan pada gambar slide di depan ini. Di depan ini merupakan gambar apa? Batu. Gambar apa? Batu. Gambar batu ini merupakan jenis zat apa? Zat padat. Ya, betul sekali. Mengapa dikatakan zat padat? Baik, Ibu jelaskan. Zat padat merupakan salah satu bentuk materi yang sangat umum kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah batu. Salah satu sifat yang paling mencolok adalah kekakuan dan keteguhannya. Ketika kita menyentuh suatu zat padat, kita merasakan bahwa bentuknya tetap tidak berubah. Kemudian gambar yang berikut ini adalah gambar apa? Gambar ini merupakan jenis zat apa? Cair. Baik, Ibu akan menjelaskan zat cair adalah salah satu bentuk materi yang penting dan menarik dalam ilmu kimia dan fisika. Cair memiliki sifat yang membedakan secara signifikan dari zat padat dan gas. Salah satu karakteristik yang paling mencolok adalah bahwa partikel-partikel cair lebih longgar dibandingkan dengan zat padat, tetapi lebih padat daripada gas. Dan baik, selanjutnya gambar yang terakhir ini merupakan jenis zat apa? Zat gas. Ya, gambar terakhir ini merupakan jenis zat gas. Zat gas adalah bagian penting dari dunia kita. Dengan berbagai aplikasi dalam industri, teknologi, dan ilmu pengetahuan, gas memiliki sifat yang membedakannya secara mencolok dari zat padat dan zat cair. Salah satu karakteristik utama gas adalah bahwa partikel-partikelnya bergerak bebas dengan energi kinetik yang tinggi. Ini berarti bahwa partikel-partikel gas memiliki kemampuan untuk bergerak secara acak dan dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, Ibu minta satu orang untuk membacakan perubahan wujud zat. Pada Ade Bella, tolong baca. Baik, perubahan wujud zat adalah fenomena alam yang menarik yang terjadi ketika suatu zat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya karena pengaruh suhu dan tekanan. Ya, betul sekali. Ibu baca lagi ya. Perubahan wujud zat adalah fenomena alam yang menarik yang terjadi ketika suatu zat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya karena pengaruh suhu atau tekanan.
Selanjutnya adalah jenis-jenis perubahan wujud zat. Yang pertama adalah mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menggubling, dan yang terakhir mengkristal. Sekarang adik-adik perhatikan gambar yang akan ibu paparkan. Manakah yang merupakan gambar perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menggubling, dan mengkristal? Sekarang adik-adik perhatikan gambar yang akan ibu paparkan di depan dan tentukan manakah yang merupakan gambar perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menggubling, dan mengkristal. Baik adik-adik, perhatikan gambar di depan. Gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan gambar perubahan apa? Pada gambar 1 dulu adik. Gambar 1 merupakan perubahan kristal dan gambar 2 merupakan perubahan membeku. Ya, betul sekali. Pada gambar 1 ini merupakan perubahan mengkristal. Proses mengkristal terjadi ketika zat dan larutan atau gas memiliki kondisi yang cocok untuk membentuk struktur kristal yang teratur, biasanya karena penurunan suhu. Contohnya, ketika uap berubah menjadi salju atau pada proses pembuatan garam pada gambar di depan ini, dilakukan dengan cara menguapkan air laut hingga kandungan zat cairnya berkurang dan berubah menjadi butiran garam. Dan pada gambar 2 ini merupakan perubahan wujud zat membeku. Proses membeku terjadi ketika zat cair kehilangan energi panas dan partikel-partikelnya bergerak lebih lambat sehingga zat tersebut berubah menjadi padat. Contohnya, air dapat membeku apabila dimasukkan ke lemari pendingin atau kulkas. Kita lihat pada gambar di depan. Selanjutnya pada gambar 3 dan gambar 4 ini ada yang tahu perubahan wujud apa yang terjadi? Menguap dan mengembun. Ya, betul sekali. Pada gambar 3 ini perubahan zat menguap dan gambar 4 adalah mengembun. Proses menguap terjadi ketika zat cair menerima energi panas yang cukup sehingga partikel-partikelnya bergerak dengan cukup cepat untuk melewati gaya tarik antar partikel dan berubah menjadi gas. Contohnya pada gambar di depan itu, ketika kita masak air, kalau air mendidih maka akan menghasilkan uap. Dan pada gambar 4 ini merupakan perubahan zat mengembun. Selanjutnya gambar 5 dan gambar 6 ini merupakan perubahan wujud zat menyublim dan mencair. Gambar 5 ini gambar apa? Mungkin adik-adik tahu gambar 5 ini merupakan gambar kapur. Dan gambar 6 perubahan wujud zat menyublim. Proses menyublim terjadi ketika zat padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu atau sebaliknya, gas langsung menjadi padat. Dan pada gambar 6 ini merupakan perubahan wujud mencair. Pada gambar ini merupakan es krim yang sedang meleleh. Proses meleleh terjadi ketika zat padat menerima energi panas dan partikel-partikelnya mulai bergerak lebih cepat sehingga zat tersebut berubah menjadi cair. Selanjutnya, perubahan zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perubahan fisika, siklus air, dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah identitas zat. Artinya,
Zat tetap sama sebelum dan sesudah perubahan. Tidak ada zat baru yang terbentuk pada perubahan fisika. Contoh perubahan fisika meliputi perubahan wujud zat, padat, cair, gas, dan perubahan bentuk dan juga perubahan volume. Yang kedua adalah siklus air. Siklus air merupakan contoh dari siklus perubahan wujud zat yang melibatkan air atau hidrologi. Siklus ini meliputi penguapan air dari permukaan bumi, kondensasi uap air menjadi awan, verifikasi awan dalam bentuk hujan atau salju, dan aliran air di permukaan bumi kembali ke lautan atau sungai. Dan siklus air sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan mengubah identitas zat dan membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Proses perubahan kimia melibatkan ikatan antar atom atau molekul dalam zat sehingga menjadi reaksi kimia yang menghasilkan produk baru. Contoh perubahan kimia meliputi pembakaran, fermentasi, dan reaksi asam basa. Ibu sudah menyiapkan kuis dan Ibu sudah kirim di grup WA kita, silakan kerjakan kuis. Setelah Ibu lihat dan Ibu amati, pemahaman kalian tentang materi hari ini cukup baik dan bagus. Jangan lupa belajar di minggu depan ya.